Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, selamat berjumpa dalam kuliah filsafat hukum. Dengan topik hari ini adalah tentang pengantar filsafat hukum. Marilah kita awali kuliah kita dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adik-adik yang saya banggakan, pada hari ini kita akan bahas tentang filsafat ya, di pengertian filsafat dan pengertian filsafat hukum. Nah, untuk itu marilah kita simak bersama-sama materi hari ini tentang pengertian filsafat hukum. Nah, kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata filosofia ya, yang artinya adalah filio dan sofia, cinta kebijaksanaan. Nah, jadi filsafat itu sebenarnya adalah cinta kebijaksanaan. Tentu saja kebijaksanaan adalah sebuah kebenaran. Nah, untuk itu arti yang biasa kita kenal adalah tentang mencintai kebijaksanaan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan love wisdom. Adik-adik, sedangkan kata cinta itu bisa berarti ya, mencintai sesuatu itu bisa terjadi karena apa? Cinta pada diri sendiri, juga cinta pada setiap orang, cinta pada perbuatan baik, kemudian cinta materi, dan cinta karena frekuensi atau sering bertemu. Nah, kalau orang Jawa kan nyebut witing tresno jalan saka kulino. Nah, itu namanya cinta ya, kepada siapapun. Maka dibagi menjadi 6 macam cinta. Nah, kemudian orang bijak. Siapa yang disebut dengan orang bijak itu? Orang bijak adalah orang yang memahami hal yang baik untuk dilakukan dengan cara yang baik, jadi tentu saja serta pada waktu dan konteks yang tepat. Itu bijaksana artinya. Nah, apa itu ciri-ciri bijaksana? Jadi ciri-cirinya adalah satu, orang yang mampu mengendalikan diri, itu orang bijak. Yang kedua, memiliki budi luhur. Ya, nilai-nilai kehidupan bermasyarakat harus memiliki budi luhur. Menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran, jadi pengalaman hidup di masa lampau itu dipakai sebagai pembelajaran hari ini untuk perbaikan-perbaikan. Lalu bisa mempertimbangkan semua kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Jadi tadi kalau sebagai pembelajaran otomatis kalau kita ambil keputusan ya sudah ada bahan-bahan yang kemarin ada pengalaman, baru kita mengambil keputusan dengan tepat. Lalu yang kelima adalah mampu memanfaatkan situasi dengan yang terburuk untuk mengambil keputusan yang sebaik-baiknya. Nah, ini ciri-ciri orang yang bijaksana. Nah, kemudian berikutnya akan kita bahas adalah kata hukum ya. Kata hukum itu berasal dari bahasa Arab, dari kata hukma ya. Hakama, yahkumu, dan hukman. Ini dari bahasa Arab ya. Kemudian istilah lain, karena di Indonesia itu dulu dijajah oleh Belanda, maka ada kata Belanda, kata reh. Kemudian juga dikenal adalah bahasa Latin ya. Kata rectum, kata reh, kata ius, dan kata lex itu yang sering dipakai di Indonesia dengan kata hukum. Nah, hukum berkaitan erat dengan ya, satu adalah keadilan, kemudian yang kedua adalah kebawaan, yang ketiga adalah ketaatan yang akan berakibat pada kedamaian, dan yang keempat adalah peraturan yang memunculkan norma, yaitu norma-norma baik dan norma buruk, dan juga kaitan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sedangkan hukum sendiri itu di dalam kajian-kajian itu dan juga di Fakultas Hukum sering didefinisikan, hukum adalah peraturan yang bersifat maksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Nah, ini definisi yang sementara kita pakai untuk apa ya, gantungan ya, atau untuk pegangan bahwa itulah definisi hukum yang disampaikan oleh YCT Simorangkir dan Uryono Sastro Pranoto. Ini penting kita pahami dulu tentang definisi. Nah, jika ditinjau dari asal hukum bagi manusia itu dimulai dari hukum Tuhan. Masing-masing akan punya sistem semacam itu. Kemudian adalah hukum alam yang kemudian dalam kitab suci dan dalam hamparan ya. Alam ini adalah hukum yang tidak terlihat secara langsung. Kemudian adalah kebiasaan hidup masyarakat.
Ya, kemudian yang terakhir adalah hukum antar negara. Nah, ini adik-adik tentang dari mana asal hukum gitu. Nah, kemudian filsafat hukum ya, itu maknanya adalah nanti kita bahas adalah tentang pembahasan hukum secara filsafati, hukum secara filsafati. Atau filsafat hukum ya objeknya adalah yang filsafat hukumnya adalah hukum. Atau hukum dikaji secara mendalam sampai pada hakikat. Nah, ini adalah filsafat hukum. Nah, sementara ini para ahli hukum ya, para hukum mencari definisi karena hukum itu berkembang terus sehingga definisi pun masih berkembang terus sampai ini belum tuntas. Artinya masih berjalan terus. Apakah yang dimaksud dengan filsafat hukum? Karena itu perkembangan kehidupan manusia, perkembangan pemikiran ya manusia akan selalu berkembang. Nah, kemudian objek kajian filsafat hukum yaitu yang pertama adalah hukum Tuhan, yaitu hukum Tuhan itu yang masih ada di Lauh Mahfudz dalam pandangan Islam ya, yaitu hukum yang belum diturunkan. Nah, jadi masih kita mengkaji di sana bahwa keyakinan agama itu di sana ada segala hal ada di sana. Yang kedua adalah hukum yang sudah diturunkan melalui kitab suci yang kemudian diperdalam melalui agama. Kalau kita ya orang Islam jadi agama-agama Islam ya. Nah, kemudian hukum yang dipakai dalam berbagai negara, termasuk di Indonesia ya. Di Indonesia ini ada hukum yang ini adalah misalnya KUH Perdata, KUH Pidana, hukum ketatanegaraan, hukum antarnegara dan lain-lain ya. Ada hukum internasional dan sebagainya. Ini adalah objek kajian dari filsafat hukum. Ada yang saya banggakan nampaknya untuk pembahasan tentang pengantar sekian dulu. Dan kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya untuk lebih memperdalam apa itu filsafat hukum. Itu marilah adik-adik kita akhiri kuliah kita dengan berdoa bersama-sama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin ya rabbil alamin. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.